Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah teman-teman mendapat tugas untuk menggunakan tabel distribusi normal? Namun ternyata distribusi normal yang dimiliki itu tidak lengkap menurut kita karena angka yang tersedia di tabel tersebut hanya yang positif saja. Kita kehilangan tabel untuk Z yang berharga negatif. Apakah ini menjadi masalah? Tidak perlu. Mari kita pelajari sekarang bagaimana cara kita menghitung nilai Z negatif pada tabel distribusi normal baku yang tidak lengkap. Misalkan Z adalah variabel acak berdistribusi normal baku. Dan kita disuruh untuk mencari peluang Z lebih kecil sama dengan minus 2,04. Berapa peluangnya? Kita tahu bahwa kalau Z berdistribusi normal baku, kurva normalnya adalah seperti berikut. Kalau minus 2,04 berarti ada di sebelah kiri dari tengah-tengah. Misalkan seperti ini, minus 2,04. Jadi area yang kita cari adalah area ini. Teman-teman lihat bahwa tabel yang kita miliki tidak ada angka negatif. Karena yang paling minimal adalah 0,0 dengan peluangnya 0,50000 dan yang terbesar adalah 3,99 dengan peluangnya adalah 0,99997. Jadi sekali lagi tidak ada angka negatifnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita perhatikan hal-hal berikut. Kalau kita berhadapan dengan distribusi normal, ingat bahwa luas daerah di bawah kurva normal seluruhnya adalah sama dengan 1. Dan tersebar secara simetris. Ini sesuai dengan sifat peluang. Jadi dari min tahingga sampai plus tahingga, seluruh peluangnya akan bernilai 1. Atau dengan kata lain, peluang minus tahingga lebih kecil Z lebih kecil plus tahingga sama dengan 1. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah nilai Z yang berada di tengah-tengah adalah Z sama dengan 0. Ini persis di tengah-tengah dan ini akan membagi luas kurva normal yang ada menjadi dua bagian, yaitu seluas 0,5 ke kanan dan seluas 0,5 ke kiri. Z yang ada di kiri akan berharga negatif dan Z yang berada di kanan akan berharga positif. Nah, luas area peluang dari titik tengah atau Z sama dengan 0 ke titik yang angkanya sama namun berbeda tanda, yaitu negatif dan positif, adalah sama. Misalkan dari titik 0,0 ini digerakkan satu satuan ke sebelah kanan, akan ketemulah Z sama dengan plus 1,00. Dan inilah luasnya. Dan ke kiri juga kita akan gerakan satu satuan. Dan kita akan temukan batas Z sama dengan minus 1,00. Dan luasnya ini. Kalau luas daerah antara 0,00 dengan plus 1,00 adalah 0,34134, maka pertama bahwa ke kanan berarti sisanya adalah 0,15866. Dari mana? Ini dari pembagian dua bagian sama besar tadi, karena kalau dijumlahkan 0,34134 ditambah 0,15866 jumlahnya adalah 0,5. Kemudian sesuai dengan luas antara Z sama dengan 0,00 dengan Z sama dengan plus 1,00 yang luasnya 0,34134, maka antara 0,00 dengan minus 1,00 pun luasnya akan sebesar 0,34134.
Dan dengan demikian, ketika dari Z plus 1,00 ke kanan luasnya adalah 0,15866, maka dari titik Z sama dengan minus 1,00 pun luasnya akan seluas 0,15866. Ini sifat yang akan mendasari pencarian kita dan pahami dengan baik supaya kita nanti akan lebih mudah mencari nilai peluang untuk Z yang berharga negatif. Ingat bahwa peluang antara minus tahingga dengan plus tahingga untuk variabel acak Z tadi akan sama dengan 1. Jadi kalau dari min tahingga sampai Z sama dengan plus 1,00, maka luasnya akan sebesar 0,84134. Dari mana ini? Kita jumlahkan mulai dari 0,15866 ditambah 0,34134 ditambah 0,34134 yang satu lagi ada di sebelah kanan ini. Dengan demikian sisanya, karena tadi jumlah seluruhnya adalah 1, maka dari titik plus 1,00 ke kanan seperti tadi sudah dihitung, ini adalah 0,15866. Sekarang kalau teman-teman disuruh mencari peluang Z lebih kecil sama dengan min 2,04 berapa, maka kita lihat lagi. Kita buat titiknya, katakanlah di sini ini minus 2,04, luasnya ini adalah luas yang akan kita cari untuk menjawab pertanyaan berapa peluang Z lebih kecil sama dengan minus 2,04. Perhatikan bahwa sekali lagi Z yang kita punya nilainya adalah tidak ada yang negatif, semua positif. Maka sekarang kita harus mendapatkan alat bantu. Kita gambarkan satu titik di sebelah kanan tengah-tengah, yaitu untuk plus 2,04. Ingat tadi disebutkan bahwa untuk angka yang sama namun berbeda tanda akan ada hubungan. Hubungannya seperti apa? Mari kita lihat. Setelah kita gambarkan titik plus 2,04, berarti kita akan punya luas dari titik plus 2,04 ke kanan. Ini adalah luas dari plus 2,04 ke kanan atau ke plus tahingga akan sama dengan luas dari minus 2,04 ke kiri atau ke min tahingga. Di tabel kita lihat ini adalah angka Z untuk 2,0, kemudian kita cari angka 4-nya di atas, maka kita akan temukan angka 0,97932. Berarti angka 0,97932 ini adalah dari min tahingga sampai titik plus 2,04. Dengan demikian berarti dari titik plus 2,04 adalah 1 dikurangi 0,97932 atau sebesar 0,02068. Maka karena luas dari plus 2,04 ke kanan itu adalah seluas 0,02068, maka dari titik min 2,04 ke kiri pun akan sebesar 0,02068. Maka dengan demikian jawabannya adalah peluang Z lebih kecil sama dengan minus 2,04 adalah 0,02068. Dengan demikian meskipun kita tidak punya angka Z negatif dalam tabel kita, dengan menggunakan sifat dari distribusi norma baku ini, akhirnya kita bisa menemukan berapa peluang dengan batas Z yang negatif. Mari kita lanjutkan kepada contoh yang kedua. Misalkan kita diminta untuk mencari peluang Z lebih kecil sama dengan Z0 sama dengan 0,30.
Berbeda dengan soal tadi, kalau tadi kita harus mencari peluang dan Z-nya sudah diketahui, sekarang kebalikannya, peluangnya yang sudah diketahui dan kita harus menentukan Z-nya. Berarti kalau dilihat dari kurva normalnya, ini adalah daerah yang ingin kita cari, yaitu sebesar 0,30. Berapa Z-nya? Itu yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti kita kembali buat titik di sebelah kanan. Ini luas daerah dan ini pun akan sama, dari titik ini ke kanan adalah sebesar 0,30. Nah, untuk itu berarti dari minta hingga sampai titik yang ada di kanan ini luasnya harus 0,70. Nah, sekarang bagaimana kita mencarinya? Kalau sebelumnya kita mencari mulai dari nilai Z yang ada di pinggir dan di atas, kemudian cari peluangnya yang ada di tengah, sekarang kita harus mencari dulu peluangnya yang ada di tengah. Perhatikan dan cari angka yang mendekati 0,70. Kalau tidak ada yang pas, berarti kita cari yang mendekati. Dan kita lihat ada di area ini, lihat ada angka 0,69847 dan 0,70194. Kalau kita selisihkan dengan 0,7, maka 0,69847 selisihnya adalah 0,00153. Sedangkan 0,7094 maka selisihnya adalah 0,00194. Jadi dengan demikian yang lebih mendekati adalah angka peluang 0,69847. Kalau sudah kita dapatkan bahwa angka 0,69847 lebih mendekati 0,7, bagaimana selanjutnya? Kita tarik ke sebelah kiri, maka kita dapatkan angka 0,5. Kemudian kita tarik ke atas, kita akan dapatkan 0,02. Berarti Z-nya sekarang adalah menjadi plus 0,52. Kalau di sebelah kanan sudah kita dapatkan plus 0,52 dengan luas dari titik tersebut ke kanan adalah 0,30, maka di sebelah kiri berarti titik minus 0,52 juga akan memiliki luas daerah 0,30 dari titik tersebut ke sebelah kirinya. Dengan demikian sudah dapat kita temukan bahwa yang membuat peluang Z akan sama dengan 0,30 adalah minus 0,52. Dengan kata lain, peluang Z lebih kecil sama dengan minus 0,52 sama dengan 0,30. Nah, teman-teman, sebenarnya kita tidak akan kerepotan meskipun kita tidak membawa tabel distribusi normal baku sekalipun, karena kita masih dapat menggunakan bantuan dari Microsoft Excel untuk menghitungnya, yang perhitungannya seperti berikut ini. Teman-teman, perhatikan ini adalah hitungan kita tadi. Ketika kita memiliki Z minus 2,04, maka peluang yang kita peroleh adalah 0,02068. Dan ketika kita memiliki Z 2,04, maka peluang yang kita peroleh adalah 0,97932. Mari kita cari dengan menggunakan formula yang ada di Excel. Kita pakai norm, ini artinya distribusi normal, titik S ini adalah standar, dan kita akan mencari nilai dari distribusi kumulatifnya. Berarti ini minus 2,04 yang ada di kolom B3. Kemudian kita akan tuliskan true karena yang akan kita cari adalah distribusi kumulatifnya. Hasilnya sama, 0,02068. Bagaimana yang satu lagi? Kita tulis lagi norm S distribution, ya. Kita cari Z-nya yaitu 2,04. Kemudian kita tulis true.
Tidak usah dikurung tutup, enter aja langsung, dan hasilnya adalah sama, 0,97932. Oke teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat, dan mulai sekarang teman-teman sudah tidak lagi kesulitan untuk mencari peluang untuk nilai Z yang negatif meskipun tabelnya hanya yang bernilai Z positif saja. Atau sebaliknya, apabila mencari nilai Z dan peluangnya sudah diketahui terlebih dahulu. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman. Silahkan kalau memang bermanfaat untuk disebarkan lebih lanjut ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.